Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Putri Krisna. Ibu salah satu guru magang 3 di MI Munawariyah. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi kalian semua tentang pembelajaran 3 iman kepada takdir Allah. Nah, di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran untuk kalian. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian buka buku Akidah Akhlaknya, pembelajaran 3 tentang beriman kepada takdir Allah. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu beriman kepada takdir Allah. Jadi, beriman kepada takdir Allah adalah salah satu rukun iman bagi setiap muslim. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan datang, semua akan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kodok dan kodar. Jadi, pengertian kodok secara bahasa itu adalah pemutusan, hukuman, perintah, dan pemberitaan. Tetapi secara istilah, kodok adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan Allah pada zaman azali. Nah, kodok ini sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Nah, lanjut pengertian kodar. Jadi secara bahasa kodar ini adalah penentuan. Nah, tetapi secara istilah kodar adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan, dan kodar ini dapat diubah. Adapun contoh kodok dan kodar. Nah, secara istilah dan bahasa yang telah kita lihat tadi, kodok itu adalah sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah. Nah, adapun contohnya seperti umur, rezeki, dan kematian itu tidak bisa kita ubah, karena itu adalah takdir dan ketetapan oleh Allah. Sedangkan kodar yaitu bisa berubah. Contohnya, jika kita rajin belajar, kita akan menjadi anak yang pandai. Nah, adapun beriman kepada kodok dan kodar yaitu meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Kesakitan, kemiskinan, kurang pintar dalam belajar, ini semua ketetapan Allah. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita beriman kepada kodok dan kodar? Dengan cara tawakal. Ya, tawakal itu berserah diri setelah berusaha. Nah, di sini ada 3 foto, yaitu meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Mulai dari kesakitan, kemiskinan, kurang pintar dalam belajar. Tetapi jika kita tawakal, insya Allah takdir-takdir semua itu akan berubah. Jika kita sakit, kita berobat ke dokter, kita minum obat dari dokter, insya Allah kita akan sembuh. Tetapi balik lagi, ketika itu sudah takdir Allah, kita sudah berusaha, kita sudah ke dokter, kita sudah minum obat, tetapi Allah tidak memberikan kita kesembuhan, kita berserah diri kepada Allah. Terus kemiskinan ketika kita sudah berusaha, kita bekerja keras, kita berdoa, insya Allah rezeki itu akan datang, walaupun itu hanya sekedar kata cukup. Jika tidak, baru kita berserah diri kepada Allah. Nah, begitupun dengan kurang pintar dalam belajar. Kita harus giat kalau kita ingin menjadi orang yang pandai, yang pintar. Kita harus giat belajar. Kenapa? Kita harus berusaha, giat, dan berdoa agar kita diberikan kelancaran dan kenikmatan yang besar dalam kita berpikir. Nah, selanjutnya ketentuan baik dan buruk. Ketentuan baik itu pasti datangnya dari Allah. Tetapi
ketentuan buruk. Itu tergantung pada manusia. Karena manusia seperti kita ini diciptakan Allah itu ada pikiran, ada akal sehat. Ketika kita baik, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan pahala. Tetapi jika kita berpikiran yang buruk, kita berbuat yang buruk, itu akan mendapatkan dosa. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, jika kita beriman kepada takdir Allah, kematian sudah ditetapkan Allah dari kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Entah besok, 2 hari lagi, kita tidak akan tahu. Jika kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan selalu was-was. Kita akan semakin rajin beribadah. Kita tidak tahu entah detik ini kita akan diberikan kesakitan, kemiskinan, kurang pintar dalam belajar, sampai kematian dan bencana-bencana besar. Nah, Allah itu menurunkan ujian kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Seumpama kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak boleh sombong dan kita harus bersyukur. Dan sebaliknya, ketika kita dapat kesusahan, kita harus tetap bersyukur, kita tetap berdoa, kita tetap berusaha dan bertawakal serta ikhtiar kepada Allah. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar itu ada 7. Yang pertama, terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Yang keempat, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, terhindar dari sikap putus asa. Yang keenam, tenang dalam mengarungi kehidupan. Dan yang ketujuh, bersemangat beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang beriman kepada takdir Allah, tentang qada dan qadar. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.